Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman, para pecinta inspirasi mingguan, Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua, dan Gereja Universal menetapkannya sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dan tema permenungan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah menjadi pembawa damai di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Pertanyaan untuk kita renungkan di awal permenungan kita ini adalah, apakah masing-masing kita pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Apakah kita pernah merasa Tuhan mengecewakan kita? Jika kita pernah merasa atau pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, tentu kita telah mengalami sama seperti apa yang dialami oleh para rasul dalam bacaan Injil suci yang sudah kita dengarkan bersama. Pertanyaannya adalah, mengapa para rasul menjadi kecewa dan putus asa? Mengapa mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Yesus sendiri? Kita melihat bahwa memang menjadi hal yang wajar kalau para murid kecewa dan merasa ditinggalkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus? Mereka yang telah meninggalkan keseharian hidup mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan usaha-usaha yang menunjang kehidupan mereka hanya untuk mengikuti Yesus. Namun, gambaran masa depan mereka yang mereka miliki dan bertumpu pada Yesus sendiri, semuanya lenyap
ketika Yesus harus menderita wafat dan mati dengan cara yang paling tragis. Kita ingat apa yang terjadi pada hari Jumat Agung ketika Yesus harus mati di kayu salib. Saat itulah semua mimpi indah para rasul, segala harapan mereka mati bersama Yesus. Mereka kehilangan sosok yang menjadi andalan mereka. Mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan hidup mereka. Mereka kehilangan pemimpin, kehilangan harapan, dan menjadi putus asa. Mereka yang telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, namun kini Yesus telah tiada. Yesus pergi dari tengah-tengah mereka. Yesus mati dengan cara yang paling tragis dan di luar dugaan para murid. Apa yang kemudian dilakukan oleh para rasul? Apa yang menjadi tanggapan mereka terhadap situasi ini? Mereka pergi dan mengunci diri di sebuah ruangan, atau dengan kata lain, mereka berada dalam ruangan yang tertutup. Selain kecewa, para rasul pun takut terhadap otoritas keagamaan Yahudi yang menganggap bahwa berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang tidak benar. Itu hanyalah karangan atau hanyalah bohongan yang dibuat oleh para rasul sendiri supaya mereka mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Tentu para murid berada dalam situasi yang bahaya dan terancam oleh otoritas keagamaan Yahudi pada saat itu. Dalam situasi pelik dan rumit inilah Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu, menampakkan diri kepada para rasul. Kristus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka, dan hal pertama yang dikatakannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyerukan damai. Ia membawa damai bagi para rasul yang sedang berada dalam situasi sulit, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa. Ia mau berdamai dengan rasul-rasulnya yang telah meninggalkannya dalam peristiwa sengsara. Ia mau berdamai dengan murid, dengan rasul yang dicintainya, namun yang juga telah menyangkalnya beberapa waktu yang lalu. Ia pada hari ini mau berdamai dengan Rasul Thomas yang sungguh ragu atau tidak percaya akan kebangkitannya sendiri. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mungkin saat ini kita menemukan diri kita sedang berada dalam ruangan yang terkunci seperti yang dialami oleh para murid. Kita sedang mengalami situasi sulit dalam banyak hal. Kita sulit dalam relasi dengan sesama, sulit secara ekonomi, sulit secara sosial dan budaya. Namun, kita diajak untuk percaya bahwa apa yang Yesus lakukan kepada para murid juga dilakukannya untuk kita. Dia masuk ke dalam ruang hidup kita, ke dalam kesulitan hidup kita, ke dalam kegalauan hidup kita, dan menyapa kita dengan cara yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus mau membawa kita keluar dari ruang tertutup untuk menikmati cahaya harapan baru berkat kebangkitannya sendiri. Ia ingin masuk ke dalam area-area kehidupan kita yang paling nyata, di mana kita merasa takut dan lari dan mau untuk diam dan berada dalam ruang yang terkunci. Namun Yesus ingin membongkarnya dengan satu sentuhan dan kata-kata damai yang sangat menyejukkan. Ia ingin masuk ke area-area dalam hidup kita di mana kita baru saja lari darinya dan mendamaikan kita serta menyembuhkan hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus melanjutkan dengan kalimat ini, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Hal ini menunjuk pada dimensi misi dan perutusan kita. Kita adalah saksi iman dari kebangkitan Yesus, maka kita diajak untuk menjadi saksi di tengah dunia, di tengah keluarga, dan lingkungan hidup kita. Menjadi saksi kebangkitan berarti memberi semangat dan harapan baru bagi sesama yang putus asa, menemani mereka yang sedang berada dalam situasi sulit hidup mereka. Hari ini juga kita mau belajar dari Rasul Thomas dalam Injil yang
sudah kita dengarkan bersama. Ia yang awalnya memisahkan diri dari kelompok para rasul dan membuatnya ragu untuk percaya akan kebangkitan Tuhan. Namun setelah ia kembali ke dalam komunitas para rasul dan mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri, ia akhirnya percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus ini, Rasul Thomas menjadi pewarta Injil yang handal. Ia menjadi misionaris sampai ke Asia, sampai ke India. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, pada hari Minggu Kerahiman ini, kita diajak yang pertama untuk menjadi duta damai, menjadi pembawa damai ke dalam hidup kita, ke tengah dunia yang makin sulit untuk berdamai antara seorang dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan yang kedua, kita pun diajak untuk menjadi misionaris, misionaris yang baru di dalam hidup kita. Mulai dari dalam diri kita sendiri, di tengah keluarga kita, di komunitas kita, dan di dalam lingkungan hidup kita setiap hari kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.